Jamaah oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Hari gini masih main begituan. Masih syirik. Nauzubillahi min zalik. Kalau tadi kan enggak ya. Itu filosofi air. Air mengalir tenang diambil ininya. Rezekinya seperti air deras. Pokoknya yang begitu-begitu, kalau tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kesyirikan namanya. Tapi kan nggak harus ke laut. Lah, mau pakai Al-Qur'an pun kalau Al-Qur'annya tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pahalanya, malah dilemparkan oleh Allah Subhanahu. Nih, kau baca Quran dulu bukan karena aku. Oh iya ya, karena. Iyalah. Tapi ada yang dapat rezeki. Tuh kan, Orang ada yang lagi yang cerita kata gini, gua ngelakuin ritual nih dapat rezeki, setannya katanya ngasih uang. Setan ngasih uang? Iya, makanya aku bingung nih, aku harus tanya nih, setannya dapat uang dari mana rezekinya? Kan rezeki dari Allah. Apa berarti jangan-jangan kalau kita musyrik itu salah satu dari rezeki dari Allah juga dong? Tuh. Aduh Ya aku Allah. mohon penjelasannya deh biar aku gak bingung. Bahaya nih gitu. kalau kayak gini bahaya nih. Sampai guruku Habib Ustaz Maulana Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang Rahman, yang Rahim. Maha pengasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga maha penyayang. Jikalau pertanyaan tadi Sony, kok bisa ada orang yang ternyata melalui ritual yang mengandung kesyirikan atau melalui pesugihan-pesugihan yang dilarang di dalam Islam, tapi kok tetap kaya raya mereka? Iya. Padahal kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja itu adalah meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah tidak akan memberi kepada mereka. Maka subhanallah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di rumahnya, lalu ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda itu menangis melihatnya. Menangis, miris dan bersedih. Ya Rasulullah, engkau itu kan penguasa dunia. Mereka itu raja-raja di sana, raja Persia, raja Roma. Mereka itu cuma di dunia saja. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka tidur di atas tempat tidur yang empuk. Engkau ini adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau adalah orang paling mulia. Kenapa engkau malah tidurnya tidak nyaman seperti itu? Malah justru kasurnya tidak empuk seperti itu. Engkau hanya tidur di atas pelapa kurma. Ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka Nabi SAW menjawab, Allah menyegerakan nikmat kepada orang-orang kafir tadi. Akan tetapi Allah juga menyimpankan nikmat yang lebih besar kepada orang yang beriman di akhirat kelak. Namun ternyata subhanallah, makanya ada istilah mengatakan dunia ini surganya orang kafir dan neraka bagi orang beriman. Bukan berarti orang beriman tersiksa terus, tidak. Kalaupun dia mendapatkan nikmat, itu dibandingkan kenikmatannya di surga nanti, itu hanya sebanding dengan neraka. Subhanallah, saking nikmatnya nanti yang didapatkan oleh orang beriman. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang minta selain Allah, tapi diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah makna di mana kenapa kita sering mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yakni Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Allah memberikan kepada semuanya. Ya, sudah menjadi sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya bagi mereka yang belajar menjadi orang cerdas, bagi mereka yang berusaha lebih keras, bagi mereka yang punya strategi bisnis, walaupun sholat enggak sholat, pasti ada sunnah kauniyahnya, mereka bisa berhasil. Tapi ternyata itu hanyalah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun tidak beriman, baik yang meminta kepada Allah ataupun tidak meminta kepada Allah ataupun meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang minta sama jin, dikasih enggak? Dikasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meminta kepada gunung, ada yang meminta kepada kuburan, ada yang meminta kepada pohon, dikasih enggak sama Allah? Tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya rezeki itu sudah ada
ada jatahnya. Cuma sangat meruginya orang yang seperti ini karena mau minta sama Allah, mau minta selain Allah, tetap segitu udah jatahnya. Oh. Nah, namun dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kenapa engkau meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu ada sifat Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahimnya Allah itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Saking sayangnya Allah, itu pelajaran bagi orang beriman sebenarnya. Dikasih juga gitu. Saking cintanya Allah kepada umatnya, ya kepada hambanya, walaupun dia tidak beriman, Allah tetap kasih. Namun di dunia saja. Oh, pertanggungjawabannya nanti beda lagi di Betul. akhirat lagi ya. Oh, oke deh. Makasih ya Ustadz Syam ya untuk yang ini penjelasannya. Mudah-mudahan